Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Kali ini Ibu ingin memberikan pembahasan mengenai statistika pada bab 2. Sebelumnya Ibu sudah memberikan materi berupa PDF. Namun untuk lebih jelasnya dan sebagai bahan belajar untuk persiapan ujian semester ganjil tahun 2020-2021, maka silakan perhatikan, simak serta disalin penjelasan berikut ini. Yang pertama yang kita bahas adalah distribusi frekuensi. Perhatikan definisinya. Distribusi frekuensi adalah penyajian data beserta frekuensinya dalam bentuk tabel. Frekuensi adalah banyak data dalam kelas interval. Agar lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Istilah-istilah dalam daftar distribusi frekuensi. Perhatikan contoh tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas intervalnya. Jadi ada kelas 1. Pada contohnya sampai 7 kelas ya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, 6, dan 7. Kemudian nilai ujiannya. Tabel distribusi frekuensi yang ada ini adalah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Jadi dia nilai ujiannya mempunyai rentang 31 sampai 40, banyaknya data atau frekuensinya ada 2. Kemudian 41 sampai 50, frekuensi atau banyaknya data ada 3. 51 sampai 60, frekuensi atau banyaknya data ada 5. 61 sampai 70, frekuensi atau banyaknya data ada 13. 71 sampai 80, frekuensi atau banyaknya data ada 24. 81 sampai 90, frekuensi atau banyaknya data ada 21. 91 sampai 100, frekuensi atau banyaknya data ada 12. Adapun istilah-istilah yang perlu kita pahami di dalam statistika, yang pertama yaitu kelas interval. Kelas interval ini contohnya 41 sampai dengan 50, 51 sampai dengan 60, dan seterusnya. Jadi rentangnya itu disebut dengan kelas interval. Kemudian yang kedua, batas bawah kelas. Batas bawah kelas ini contohnya 41, 51, 61, dan seterusnya. Ini bagian yang ini. Jadi batas bawah kelas 1 adalah 31, batas bawah kelas 2 adalah 41, batas bawah kelas 3 adalah 51, dan batas bawah kelas 7 adalah 91. Yang kedua, batas atas kelas. Contohnya 50, 60, 70, 80, dan seterusnya. Seperti ini. Untuk kelas 1, batas atas kelasnya adalah 40. Untuk kelas 2, batas atas kelasnya adalah 50. Untuk kelas 5, batas atas kelasnya adalah 80. Dan untuk kelas 7, batas atas kelasnya adalah 100. Berikutnya ada tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ini rumusnya batas bawah kelas dikurangi 0,5. Contoh, tepi bawah kelas 1, batas bawah kelasnya 31 dikurang 0,5 berarti tepi bawah kelas 1 sama dengan 30,5. Tepi bawah kelas 2 sama dengan batas bawah kelas 2, 41 dikurangi 0,5 sama dengan 40,5. Kemudian tepi bawah kelas 7 sama dengan batas bawah kelas 7 adalah 91 dikurangi 0,5 sama dengan 90,5. Kemudian yang kelima, jika tadi ada tepi bawah kelas, yang kelima ada yang namanya tepi atas kelas. Tepi atas kelas ini rumusnya batas atas kelas ditambah 0,5. Contohnya, tepi atas kelas 1 sama dengan batas atas kelas 1 40 ditambah 0,5 sama dengan 40,5. Sedangkan tepi bawah kelas 2 sama dengan batas, ini salah ya, ini maksudnya tepi atas. Sedangkan tepi atas kelas 2 sama dengan 50, tepi atasnya 50 ya, yang ini. Batas atasnya 50 ditambah 0,5 sehingga tepi atas kelas 2 sama dengan 50,5.
Kemudian yang terakhir, tepi atas kelas 7 sama dengan 100, tepi atasnya ditambah 0,5 sama dengan 100,5. Kemudian yang nomor 6, panjang kelas. Panjang kelas ini sama dengan tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Untuk panjang kelas ini semua kelas sama. Jadi panjang kelas 1 sama dengan panjang kelas 2, sama dengan panjang kelas 3, dan sama dengan panjang kelas 7. Contohnya kita ambil contoh kelas 1 ya. Kelas 1 ini tepi atas kelasnya 40,5. Kemudian tepi bawah kelasnya 30,5. Jika dikurangkan 40,5 dikurang dengan 30,5 itu sama dengan 10. Sehingga panjang kelas untuk tabel frekuensi ini adalah 10. Dan ini kalau kamu hitung pada kelas 2 akan memperoleh nilai yang sama, yaitu 10. Sama juga dengan kelas 6, sama juga dengan kelas 7. Sama hasilnya, karena panjang kelas itu pasti sama. Kemudian yang terakhir, nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas ini setengah dikali batas atas kelas plus batas bawah kelas. Contoh, nilai tengah kelas kelas 4 itu berarti 61 ditambah 70 dibagi 2. 61 tambah 70 adalah 131. 131 dibagi 2 adalah 65,5. Sehingga nilai tengah kelas 4 adalah 65,5. Jadi itu ya, ada 7 istilah yang perlu kita kuasai dalam distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas interval, kemudian batas bawah kelas, batas atas kelas, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, panjang kelas, dan nilai tengah kelas. Baik, lanjut. Membuat histogram, poligon frekuensi, dan objek. Perhatikan contoh soalnya. Nilai ulangan 20 siswa adalah sebagai berikut. 24, 30, 68, 78, 30, 42, 56, 77, 98, 73, 78, dan 89, 80, 42, 81, dan 84, 91, 59, 69, dan 64. Jadi ada 20 data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 data. Pertanyaannya, buatlah tabel distribusi frekuensinya, kemudian histogram, poligon frekuensi, dan objek. Maka yang harus kita buat pertama kali adalah tabel distribusi frekuensinya. Bagaimana caranya tabel distribusi frekuensi? Berarti yang diminta seperti tadi ya, ada kelasnya, ada interval kelasnya, dan ada frekuensi. Penyelesaian. Perhatikan langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, menentukan range atau jangkauan dengan rumus range jangkauan sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kemudian yang ketiga, menentukan banyak kelas dengan aturan Stargast. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Apa itu N? N adalah banyaknya data. Seperti pada soal, banyaknya data ada 20. Kemudian yang keempat, menentukan panjang kelas. Apa rumus panjang kelas? Panjang kelas atau P sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Kemudian yang kelima, menentukan nilai frekuensi tiap-tiap kelas. Baik, untuk yang pertama kita buat dulu tabel distribusi frekuensinya dengan menggunakan kelima langkah ini. Oke, langkahnya ada Ibu cantumkan lagi di pojokan. Kita kerjakan dari yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini datanya sudah urut ya.
Kalau tadi masih acak adut, sekarang sudah berurutan 24, 30, 42, 42, 43, 56 dan seterusnya sampai 98. Sudah? Kalau sudah dilakukan, maka kita akan mengerjakan melakukan langkah yang kedua, yaitu menentukan range. Rumusnya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Maksimumnya yang ini 98, minimumnya 24. Jadi 98 dikurang 24 sama dengan 74. Baik, lanjut ke langkah yang ketiga, menentukan kelasnya atau banyak kelas. Rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log n. 1 ditambah 3,3 log banyaknya data ya, n banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20. Ada 20 data, sehingga rumusnya 1 ditambah 3,3 log 2 kali log 20. Ini kalau kamu pencet di kalkulator, pencet dulu log 20. Log 20 sama dengan berapa? Kemudian hasilnya dikalikan dengan 3,3, baru ditambahkan dengan 1. Dapatnya 5,601. Ini harus dibulatkan. Dibulatkannya kemana? Dibulatkan ke atas. Jadi dari 5, dibulatkan menjadi 6. Harus dibulatkan ke atas ya. Jadi 5,6 dibulatkan menjadi 6. Baik, selesai sudah, kita laksanakan atau kita lakukan langkah yang keempat, menentukan panjang kelas. Oke, panjang kelas rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Tadi jangkauan sudah kita peroleh 74, kemudian banyak kelas sudah kita peroleh 6. Sehingga rumusnya 74 dibagi 6. Dapatnya 12,33. Ini juga sama, dibulatkan ke atas sehingga 12, itu dibulatkan menjadi 13. Baik, lanjut ke langkah yang kelima. Menentukan nilai frekuensi tiap-tiap kelas. Menentukan nilai frekuensi tiap-tiap kelas. Oke, caranya kita sudah tahu tadi ya, kelas intervalnya atau banyaknya kelas ada 6. Sehingga di sini kita tulis pada tabel 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Karena tadi kita peroleh 6, kalau kita peroleh banyaknya kelas ada 10, maka pada tabel juga kita tuliskan sampai 10. Kemudian nilai ulangannya. Nilai ulangannya yang kita tuliskan adalah rentangnya. Rentangnya itu dimulai dari angka yang terkecil. Siapa angka yang terkecil? 24. 24 sampai dengan berapa? Kita perhatikan berapa tadi panjang kelasnya. Panjang kelasnya ada 13. Ingat, panjang kelas ada 13. Sehingga di setiap kolom, di setiap tabel ini harus mengandung 13 angka. Berarti dari 24, kalau ada 13 nilai, bisa kita tulis seperti ini. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 sampai 13 nilai. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mentok ya sampai 13, berarti rentangnya dari 24 sampai dengan 36. Kemudian kelas kedua dimulai dari angka setelah 36. Setelah 36 siapa? 37. Oke, 37 ini kalau kita hitung sampai 13 nilai, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sampai 13 ya. Kenapa sampai 13, Bu? Ya itu tadi, karena panjang kelasnya ada 13. Baik, sampai 13, sehingga rentangnya untuk yang kelas 2 dari 37 sampai dengan 49. Lakukan sampai dengan 6 kelas. Ya. Sehingga dapatnya kelas 3 itu 50 sampai 62. Kelas 4 itu 63 sampai 75, kelas 5 76 sampai 88, dan kelas 6 rentangnya dari 89 sampai dengan 101. Baik, berikutnya kita menentukan frekuensi.
Sekarang dilihat, rentang nilai dari 24 sampai 36 ada berapa nilai? Kita cek pada nilai yang sudah diurutkan. Berarti 24 masuk ya, 30 masuk, 42 masuk apa tidak? Tidak masuk karena sudah lebih dari 36. Maka frekuensi dari 24 sampai 36 frekuensinya ada 2 nilai. Kemudian 37 sampai 49, kita cek 42 masuk, 42 juga masuk, 43 masuk, 56 tidak masuk. Berarti hanya ada berapa? 1, 2, 3 nilai. Sehingga frekuensinya ada 3. Berikutnya dari 50 sampai 62, 56 masuk, 59 masuk, 64 sudah tidak masuk karena batasnya hanya sampai 62. Sehingga frekuensinya ada 2 nilai, yaitu 56 dan 59. Kemudian 63 sampai dengan 75, 64 masuk, 68 masuk, 69 masuk, 77 sudah lepas sehingga yang masuk 1, 2, 3 ada 3 nilai sehingga frekuensinya ada 3. Kemudian 76 sampai 88 silakan dicek sendiri, frekuensinya itu ada 6. Yang terakhir 89 sampai 101 berarti dari sini 89, 90, 91, 98. Sisanya ya ada 4 nilai. Sehingga frekuensinya ada 4. Nah, inilah yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Kita tuliskan lagi di belakang. Jadi, tabel distribusi frekuensinya adalah sebagai berikut. Kelas intervalnya tadi ada 6. Kemudian nilai ulangannya rentang kelas pertama 24 sampai 36 dan seterusnya sampai kelas 6 rentangnya 89 sampai 101. Frekuensinya kelas pertama 2, 3, 2, 3, 6, 4. Baik, selesai sudah yang pertama. Berikutnya kita akan membuat histogram. Bagaimana cara membuat histogram? Kita gunakan tabel frekuensi yang sudah kita peroleh, kemudian ditambah dengan tepi atas dan tepi bawah setiap kelas. Kita cek dari yang kelas 1. Tepi atasnya berarti 24 dikurangi 0,5, 23,5. Tepi ini terbalik ya. Ini harusnya di sini tepi bawah, kemudian yang di sini tepi atas. Silakan di buku catatanmu dibalik. Yang ini tepi bawah, yang ini tepi atas. Mohon maaf terbalik. Kemudian yang kelas kedua, tepi bawahnya 36,5, tepi atasnya 49,5. Yang ketiga, tepi bawahnya 49,5, kemudian tepi atasnya 62,5 dan seterusnya sampai kelas ke-6. Tepi bawahnya 88,5 dan tepi atasnya 101,5. Diingat ya, ini Ibu terbalik nulisnya. Di buku catatanmu ditukar. Yang di sini tepi bawah, yang di sini tepi atas. Oke, kalau sudah dapat tabel begini, kita buat histogramnya. Kita buat dulu ada sumbu Y dan ada sumbu X, ada sumbu tegak dan ada sumbu mendatar. Oke. Yang ini adalah frekuensi, yang ke atas ini frekuensi ya. Karena di sini maksimal frekuensinya hanya sampai 6, sehingga di sini Ibu beri garis ada 6. Ya. Kalau yang di bawah ini dia tepi bawah dan tepi atasnya. Ya, kita isi dulu yang ini tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini tepi bawah yang pertama 23,5 sampai 36,5. Kemudian yang kedua 36,5 sampai 49,5, 49,5 sampai 62,5, 62,5 sampai 75,5, 75,5 sampai 88,5, 88,5 sampai 101,5. Kemudian berikutnya kita buat kotak-kotak atau kita buat persegi panjang.
dia menyesuaikan dengan frekuensinya. Dari 23 sampai 36,5, 23 sampai 36,5 itu frekuensinya ada 2. Sehingga persegi panjangnya ya ini. 23 sampai 36,5 frekuensinya ada 2. Kemudian 36,5 sampai 49,5 frekuensinya ada 3. Berikutnya 49,5 sampai 62,5 frekuensinya ada 2 sama. Berikutnya 62,5 sampai 75,5 frekuensinya ada 3. Kemudian 75,5 sampai 88,5 frekuensinya ada 6. Terakhir 88,5 sampai 101,5 frekuensinya ada 4. Ya, biar jelas, yang tegak ini frekuensi, kemudian yang mendatar adalah tepi kelas. Jadi inilah yang dinamakan dengan histogram dari tabel frekuensi yang sudah kita buat tadi. Baik, berikutnya membuat poligon frekuensi. Perhatikan definisinya. Poligon frekuensi dibentuk dengan menghubungkan titik bagian tengah atap tiap kotak dalam histogram. Titik bagian tengah atap tiap kotak dalam histogram. Jadi kita tinggal salin ulang histogram yang sudah kita buat. Kemudian buat titik tengah di setiap atap kotak. Ya, di situ juga dibuat ya. Di lantainya juga dibuat kira-kira jaraknya setengah. Kemudian di sini juga dibuat titik jaraknya setengah. Kemudian dihubungkan. Ya, inilah yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Jadi poligon frekuensi ini bisa kita buat apabila kita sudah membuat yang namanya histogram. Berikutnya ojib. Yang terakhir ojib yang diminta tadi ya. Oke, ojib sama. Kita masih menggunakan tabel frekuensi yang tadi. Ini sama, ini masih kebalik nih. Kelas interval nilai ulangan frekuensi, kemudian ada tepi bawah. Ini tepi bawah ya, ini kebalik. Yang kemudian ada tepi bawah, ada tepi atas. Ini diganti aja nih. Di sini tepi bawah, di sini tepi atas. Yang berbeda adalah ada tambahan. Tambahannya apa? Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini diperoleh dari menjumlahkan frekuensi yang ada. Jadi dimulai dari angka 2. Kemudian di bawahnya 2 ditambah 3, 5. Bawahnya lagi 5 ditambah 2 yang ini. 7. Bawahnya lagi 7 ditambah 3 yang ini. 10. Di bawahnya lagi 10 ditambah 6. 16. Di bawahnya lagi 16 ditambah 4. 20. Kemudian cara membuat ojibnya sama seperti tadi. Perbedaannya adalah kalau tadi pada histogram kita hanya menggunakan frekuensi saja, pada ojib kita menggunakan frekuensi kumulatif. Sedangkan untuk yang mendatar ini tetap digunakan adalah tepi kelas. Oke, karena paling banyak adalah 20, frekuensi kumulatif paling banyak 20. Kalau ibu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 itu kebanyakan, sehingga ibu buat ini kelipatan 5. Jadi 5, 10, 15, 20, 25. Jadi untuk angka-angka di sini fleksibel saja ya. Kalau dia ratusan kan nggak mungkin kita buat 1 sampai 100. Jadi buat 10, 20 terus sembarang. Yang penting ini rentangnya sama. 5, 10, 15, 20, dan 25. Di sini tetap ya tepi kelas 23, 23,5, 36,5 sampai 101,5. Kita mulai dari 23,5. 23,5 ini dianggap 0, tidak ada. Jadi dia titiknya nanti di sini. Kita mulai dari 36,5. 36,5 frekuensi kumulatifnya adalah 2. Jadi dikira-kira saja 2 letaknya di sini. Kemudian 49,5. 49,5 frekuensi kumulatifnya adalah 5. Jadi ya hubungkan. 62,5 7. Kira-kira saja 7 kira-kira di sini. 75,5 10. Kemudian 88,5 16 di atas 15 yang pasti titiknya.
Kemudian 101,5 adalah 20. Jadi 100,5 ke 20. Kemudian dihubungkan dari 23,5 ini, ya, inilah yang dinamakan dengan ojib. Baik, silakan disalin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya ukuran pemusatan data, ada min, modus, dan median untuk data berkelompok. Ibu langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya, diketahui data sebagai berikut, intervalnya kelas yang pertama 38 sampai 46, frekuensinya ada 1, 47 sampai 55, frekuensinya ada 5, 56 sampai 64, frekuensinya ada 7, 65 sampai 73, frekuensinya ada 12, kemudian 74 sampai 82, frekuensinya ada 25, dan seterusnya 92 sampai 100, frekuensinya ada 8. Tentukan yang A, min atau rata-rata, B modus, C median. Kita kerjakan dari yang A, min atau rata-rata. Rumusnya X sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, di mana X sama dengan rata-rata, FI sama dengan frekuensi kelas I, XI sama dengan nilai tengah kelas I. Langkah pertama, kita tetap menggunakan ini, interval kelas yang tadi, kemudian frekuensinya, kemudian XI-nya, kita tentukan XI. XI adalah nilai tengah kelas. Buka lagi yang tadi yang di awal istilah nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas itu diperoleh dari batas bawah atau batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2. 46 dibagi 38 sama dengan 42. 55 ditambah 47 dibagi 2 sama dengan 51. 64 ditambah 56 dibagi 2 sama dengan 60, dan seterusnya 100 dibagi 92 sama dengan 96. Kemudian dikalikan, frekuensinya dikali dengan nilai tengah. 1 kali 42, 42, 5 kali 51, 255, 7 kali 60, 420, dan seterusnya sampai dengan 8 kali 96 sama dengan 768. Kemudian frekuensinya sigma ini artinya jumlah ya. Frekuensinya dijumlahkan 1 tambah 5 tambah 7 tambah 12 tambah 25 tambah 22 tambah 8 sama dengan 80. Kemudian sigma dari FI kali XI 42 tambah 255 sampai dengan 768 sama dengan 6177. Tinggal kita masukkan ke rumus. Tadi kan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI, sehingga 6177 dibagi dengan 80, silahkan pencet di kalkulator, hasilnya 77,21. Sehingga kesimpulannya jadi min atau rata-rata data tersebut adalah 77,21. Baik, lanjut. Kita mencari modus. Perhatikan rumusnya. MO sama dengan TB ditambah K dikali D1 per D1 tambah 2. Perhatikan keterangannya. MO sama dengan modus, TB tepi bawah kelas modus, K panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, kita tuliskan kembali. Ini dapat dari mana, Bu? Ini dapat dari soal tabel distribusi frekuensinya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah untuk menentukan modus, yaitu menentukan kelas modus. Yang mana kelas modus? Kelas modus adalah kelas yang frekuensinya paling banyak. Yang paling banyak adalah 25, sehingga bisa kita katakan ini 78 sampai 82 yang frekuensinya 25 ini merupakan kelas modus. Kalau kita sudah menentukan kelas modus, maka kita bisa tentukan TB-nya. TB-nya tadi tepi bawah, berarti 74 dikurangi 0,5 sama dengan 73,5. Kemudian panjang kelasnya. Panjang kelas berarti, panjang kelas ini bebas ya, karena tadi kan sudah Ibu jelaskan, panjang kelas setiap kelas itu sama. Jadi kamu mau hitung yang kelas modus atau kelas yang lain, bebas. Ini Ibu hitungkan panjang kelas untuk kelas yang pertama, yaitu 46,5 dikurang 37,5.
sama dengan 9. Karena tadi rumus panjang kelas, tepi atas kelas dikurangi dengan tepi bawah kelas. Kemudian D1 tadi, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya 25, kelas sebelumnya berarti frekuensinya 12. 25 kurang 12 sama dengan 13. D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas modusnya 25, kelas sesudahnya 22. Sehingga 25 dikurang 22 sama dengan 3. Selanjutnya langsung kita masukkan ke rumus. Modus sama dengan TB tambah K kali D1 per D1 ditambah D2. Sama dengan TB-nya 73,5 ditambah 9 dikali ini salah rumusnya. 13 harusnya ini 13 per ya. Pernya ini panjang. Pernya panjang baru bawahnya 13 tambah 3. Jadi 73,5 ditambah 9 dikali 13 per 16 jadinya. Ini salah ini tandanya. Harusnya pernya ini panjang. 13-nya ditambah 13 yang di bawah ditambah dengan 3. Jadi 73,5 tambah 9 dikali 13 per 16 itu 13 bagi dulu dengan 16 sama dengan kalikan dengan 9 baru ditambah 73,5. Hasilnya 80,1. Sehingga kesimpulannya jadi modus dari data tersebut adalah 80,1. Baik, terakhir median. Rumus median TB ditambah K kali N per 2 dikurang F besar dibagi dengan F kecil M. Di mana ME itu median, TB adalah tepi bawah kelas median, K adalah panjang kelas, N adalah banyak data, F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian FM adalah frekuensi kelas median. Oke. Agak berbeda dengan modus ya. Kalau modus kita hanya cukup memerlukan interval dan frekuensi. Tapi kalau pada median kita harus tambahkan yang namanya frekuensi kumulatif. Cara membuatnya seperti yang tadi. Dimulai dari frekuensi yang paling atas 1. Kemudian bawahnya 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 tambah 7 sama dengan 13. 13 tambah 12 sama dengan 25. 25 tambah 25 sama dengan 50. 50 tambah 22 sama dengan 72. 72 tambah 8 sama dengan 80. Baik, langkah pertama sama seperti modus, kita harus tentukan dulu yang mana kelas mediannya. Cara menentukan kelas median adalah N per 2. N ini banyaknya data. Banyaknya data diperoleh dari mana? Dari jumlah seluruh frekuensi. 1 tambah 5 tambah 7 tambah 12 tambah 25 tambah 22 tambah 8. Itu sama dengan 80. Kalau tidak percaya silakan nih dijumlahkan nih, hasilnya pasti 80. Dibagi dengan 2, 80 per 2 sama dengan 40. Kita cek nih pada frekuensi kumulatif 40 nih masuk di kelas yang mana? 1 belum nyampe ya, 6 belum sampai, 13 belum sampai, 25 belum sampai, 50 sudah sampai. Nilai 40 ada di sini, di sekitaran 50 ini. 25 enggak, 72 kelebihan. Kita cukup di sini 50, sehingga bisa dikatakan kelas 74 sampai 82 ini adalah kelas median. Kalau kita sudah tentukan yang mana kelas median, kita sudah bisa tentukan TB, tentukan K. K-nya sama ya, setiap kelas panjang kelasnya sama. Jadi tadi karena di modus sudah kita hitung, K-nya sama dengan 9. Sehingga di median juga sama, K-nya sama dengan 9. TB-nya batas bawah kelas 74 dikurang 0,5 sama dengan 73,5. N-nya banyak data adalah 80 yang ini tadi. Kemudian F-nya, F tadi apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif kelas median adalah 50 yang diminta kelas sebelumnya, berarti 25. Kemudian FM, frekuensi kelas median. Kalau frekuensi berarti yang ini ya, bedakan antara frekuensi sama frekuensi kumulatif. Frekuensi kelas median berarti yang di tengah adalah 25. Tinggal kita masukkan ke rumus. Oke, itu dia dapatnya 78,9. Sehingga kesimpulannya
Jadi median dari data tersebut adalah 78,9. Silakan disalin, semoga mudah dipahami. Silakan dipelajari, insya Allah soal yang keluar sama seperti contoh soal yang Ibu jelaskan pada saat ini. Palingan nanti beda datanya saja. Nggak mungkin sama tok kan, beda angka-angkanya saja lah ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.